Nasib sebagian tenaga honorer di Kabupaten Sumedang hingga saat ini belum juga menemui kejelasan. Menurut para tenaga honorer, selama ini pemerintah Sumedang hanya memberikan harapan dan janji-janji untuk mengangkat nasib para tenaga honorer, namun belum ada realisasi hingga sekarang. Ingin nasib mereka lebih diperhatikan, sejumlah tenaga honorer mengadukan nasib mereka kepada calon Bupati Sumedang nomor urut 1, yaitu Hajah Eni Sumarni atau Bunda Eni. Baik, selamat malam pemirsa Metron TV. Assalamualaikum, Sampurasun. Sampes. Selamat malam buat semuanya, khusus buat Bunda. Selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah saat ini kami kedatangan tamu dari berbagai komunitas. Yang pertama saya bacakan, ini ada honorer dari tenaga teknis. Ya, perkenalkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Supriyatna dari tenaga teknis Kabupaten Sumedang, khusus di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Baik, terima kasih Pak Denny. Baik, untuk yang pertama saya coba dari operator dulu ya. Teknis saja. Teknis. Silakan Pak. Apa yang akan disampaikan ke Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bunda. Kami perwakilan dari tenaga teknis Kabupaten Sumedang, khusus di lingkup Dinas Pendidikan, yang mewakili TU, operator, penjaga sekolah, termasuk ex UPTD yang sekarang sudah tidak ada secara kelembagaan, tapi secara formal kerjaan masih dibutuhkan di Dinas Pendidikan. Nah, yang jadi permasalahan kami di tenaga teknis selama ini belum tersentuh dengan aturan yang ada, termasuk aturan yang sekarang, bahwa logika kami seharusnya pemerintah itu memberikan kebijakan kepada kami dengan adanya Undang-Undang 20 2023, misalnya disebutkan bahwa pemerintah mau merekrut seluruh honorer di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumedang. Nah, yang jadi permasalahan kami, kenapa kebijakan pemerintah khusus Kabupaten Sumedang untuk tenaga teknis formasi 90. Nah, sedangkan di CPNS muncul formasi 200 pun. Secara otomatis CPNS besar, maka formasi bagi tenaga teknis secara otomatis tersedot, Bun. Sedangkan kami bekerja di lingkup yang 200 formasi itu, Bun. Nah, terus yang jadi permasalahan selanjutnya, ketika kami nanti diangkat P3K, dibagi dua, Bun. Ada yang namanya penuh waktu dan ada yang P3K paruh waktu. Nah, kalau misalkan yang penuh waktu udah jelas, aturannya jelas, penggajiannya jelas. Nah, yang jadi permasalahan kan tadi tenaga teknis formasinya 90 pun. Nah, yang jadi permasalahan kami, bagaimana nasib kami di kemudian hari yang jadi P3K paruh waktu itu, sedangkan aturan dan kebijakan terkait gajian dan aturan yang lainnya pun belum ada. Sedangkan yang diperlukan oleh kami, mungkin bukan jadi rahasia umum lah, Bun, ya. Honorer sudah mengabdikan diri kepada negeri, terutama di Kabupaten Sumedang. Nah, yang jadi permasalahan, anggaran untuk penggajiannya mau seperti apa gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ketika Bunda terpilih, mudah-mudahan ya, Bun, ya, kami berharap dan menggantungkan harapan ketika Bunda menjadi salah satu pemimpin di Kabupaten Sumedang, Bupati, ada kebijakan mungkin terkait dengan yang namanya P3K paruh waktu itu, Bun. Mungkin sementara yang bisa saya sampaikan sekian, nanti bisa dilanjutkan. Baik, dengan segala hormat Bunda untuk bisa memberikan apa namanya jawaban dari saudara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sementara memang keluhan ini sudah
terdengar lama. Selama Bunda ini 10 tahun di DPD RI juga, tenaga non pengajar atau tenaga teknis, Ya. yang tadi ada TU, ada penjaga sekolah, ya, itu menjadi merasa dianaktirikan. Itu sudah sejak lama ini, sejak 10 tahun yang lalu juga begitu. 2014 ada undang-undang dan 2000 pengangkatan di 2023 ya, ada mulai pengangkatan lagi yang untuk 2020, 2021 kan terus pengangkatan sampai 2023 kemarin itu terus pengangkatan P3K. Nah, tenaga teknis itu memang sangat minim informasinya. Hanya saja dalam hal ini mungkin nanti Bu Nani harus melihat dulu jumlah tenaga teknis ini ada berapa, formasinya ada berapa. Karena di sini diimbangkan. Nah, tenaga pendidikan ada berapa sehingga formasi bisa 200. Nah, ini juga kan memang kalau secara proporsional lah. Nah, itu kan kita Bu Nani belum bicara banyak karena apa? Proporsinya belum dipahami dan diketahui datanya. Karena Bu Nani itu bicara harus by data. Nah, nanti akan kita lihat formasi ini harus dibuat seadil-adilnya begitu. Walaupun memang keluhan tentang formasi yang minim untuk para tenaga teknis ini sudah tergaung sejak kita mulai berjuang GTKHN Kampus itu 2016 dan realisasinya itu baru 2020 itu. Nah, 2020, 2021, 2022. Nah, dan itu pun tadinya mau di cover oleh GTKHN Kampus itu ya, atau P3K ini kan mau di cover oleh biaya APBN. Nah, tapi faktanya kan dikembalikan lagi ke APBD. Nah, jadi disinilah letaknya ada keterlambatan untuk pengangkatan karena penyesuaian lagi dengan anggaran belanja pegawai. Kalau yang masih kecil belanja pegawainya bisa banyak langsung mengangkat. Akan tetapi yang sudah minim atau yang sudah terbebani besar sehingga anggaran di luar belanja rutinnya ini terlalu besar, itu menjadi beban daripada APBD itu sendiri. Nah, ini harus melihat dengan fakta yang nanti realitanya bagaimana, yang jelas bertekad untuk berkeadilan, itu aja. Bertekad untuk kita memperbaiki tatanan yang benar begitu. Untuk sementara mungkin itu bisa disampaikan karena kita belum punya data. Bunda akan bicara nanti dan akan mengupas secara tuntas apabila sudah punya data. Pak, saya ingin bertanya, kebijakan pemerintah waktu itu, ya, itu kira-kira adil nggak antara honor guru ngaji, honor operator, dan honor yang lainnya, menurut Bapak sendiri? Baik, terima kasih. Kalau dilihat dari porsi kebijakan yang ada, seharusnya sebenarnya bukan kapasitas saya untuk bisa menjawab, Pak. Soalnya masalah anggaran dan kebijakan itu kan adanya di Pemda ya. Tapi yang jelas adanya honorer PAI atau guru mengaji sama yang guru swasta jelas bagi kami adalah mengganggu dari segi penghasilan, Pak. Soalnya apa? Kalau dilihat dari pos anggaran yang ada, kebijakan seharusnya diterapkan kepada honorer yang mengabdikan diri di honorer pemerintahan, seperti guru ngaji, terus guru swasta, kan ada kebijakan yang lain, Pak. Seharusnya anggarannya itu penuh full ke honorer yang ada di negeri. Maka secara otomatis seandainya kebijakan Pemda Sumedang membesarkan seluruh anggaran yang ada, yang tadi dibagi di guru ngaji, terus swasta, maka secara otomatis anggaran yang setelah kami terima sekarang mungkin agak lebih besar, Pak, mungkin itu aja, Pak. Ya. Ini tambahan sedikit, termasuk jenjang waktu yang setahun, 2 tahun, sampai berapa tahun, itu ada perbedaan nggak dari sisi honornya? Kalau dilihat di lapangan ada, Pak. Ya.
adanya. Baik, saya kembalikan ke Bunda untuk menyimpulkan masalah ini tentang honorer. Kalau Bu Naini itu kan mendengarnya honor itu memang ada beberapa tingkatan tadi berdasarkan lama bekerja atau mengabdi ya. Kalau secara teorinya itu sudah berkeadilan. Mana yang lebih besar berdiri mengabdi itu harus lebih besar. Hanya saja yang miris bagi Bu Naini ini besarnya. Bukan ya nominalnya gitu. Nominalnya ini berapa? Yang tertinggi itu ya 700. 700-an. Ya, 700-an. Yang ternanya itu 100.000. Satu bulan. Satu bulan. Nah, ada kebijakan yang lain. Bayarnya 3 bulan. Dibayar 3 bulan sekali. Ini yang membuat punya ini miris. Apakah makan bisa ditunda? Nah, apakah anak sekolah nanti kalau punya anak itu harus ditunda? Nah, ini yang membuat perlu adanya kontrol dan perlu adanya perbaikan di bidang cara-cara penggajian. Jadi kalau nominalnya memang kemampuannya segitu, yang minimal tiap bulan itu disampaikan begitu. Ini bagaimana caranya? Karena kebutuhan dasar ini kebutuhan dasar. Beliau kan bekerja seharian, mendidik anak-anak kita nih, anak-anak warga Sumedang. Loh, kok digajinya 3 bulan sekali? 100.000 ya. Dan itu ada yang menderita banget 100.000 itu honorer. Yang paling rendah adalah 100.000. Rasanya tidak manusiawi banget ya. Itu yang membuat Bu Naini miris, dan salah satu yang membuat Bu Naini bertekad kenapa kembali menerima tawaran Partai Golkar untuk menjadi bupati di Kabupaten Sumedang. Melihat kenyataan ini rasanya tidak manusiawi. Terus terang tidak manusiawi bagi Bu Naini. Baik, terima kasih sebentar Pak. Bapak dinas di sekolah sebagai penjaga sekolah beberapa tahun? Baik, terima kasih. Saya bertugas di sekolah sebagai penjaga sekolah hingga hari ini tepat 20 tahun lewatnya di suatu tempat ya, mungkin dari saya. Harapan Bapak kepada Bunda calon bupati terpilih nanti, silakan sampaikan aja. Terima kasih. Ya, keluhan selama ini gimana? Mungkin kalau keluhan ataupun yang lainnya tadi sudah tersampaikan. Oh ya. Terhormat Bapak Upri, beliau adalah sebagai guru teknis Kabupaten Sumedang. Dan kebetulan saya sebagai penjaga sekolah berturut andil bersama-sama dengan Bapak Upri. Hanya saja yang saya tanyakan di sini Bu, ketika nanti Bunda memperoleh kehormatan serta kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami para pemuda Kabupaten Sumedang, ketika nanti jemari Ibu adalah jemari yang ajaib dan memiliki tinta emas untuk menentukan sebuah kebijakan. Tolonglah kami yang berada di bawah, namun tidak hanya satu porsi ataupun satu titik, namun merata pada kebijakan demi kesejahteraan warga Sumedang ataupun rakyat Sumedang. Amin. Dalam hal ini ingin berbicara tentang teknis, karena tadi telah disampaikan di awal ataupun di muka bahwasannya yang teknis itu adalah tergabung dari penjaga sekolah, operator dan juga guru. Nah, mengingat perjalanan panjang dari kami teknis, jangankan dari segi pengabdian bekerja, tentu dilihat dari segi usia sudah melampaui tengah abad. Nah, sedangkan kami di sini seperti tadi tersampaikan, Bunda juga sudah mendengar secara langsung dan menjawab. Tolonglah beliau tegaskan ataupun lebih melirik pada teknis yang otomatis notabene usianya sudah di atas rata-rata. Bahkan ketika melakukan pembuatan apapun, ada di antaranya mungkin yang tidak bisa karena buah kurang. Nah, jadi pada yang terhormat Bunda, ketika nanti kan dibatasi juga menerima kepercayaan dari Allah itu, tolonglah bagaimana langkah Ibu untuk memberikan kesejahteraan kami khususnya teknis yang sudah berusia di atas, sedangkan dari segi inisiatif ataupun penghasilan per bulan sudah dirasa. Mudah-mudahan ketika nanti Bunda berada di kursi utama nomor 1 di Kabupaten Sumedang, berpasangan dengan Bapak Rinso, akan menjadi figur yang sangat
merangkap, mengambil, ambil, dan sangat bijak dalam memimpin pemerintahan itu semua. Itu saja mungkin Bu, jadi kesimpulannya pelengkap apa yang sudah berusia di atas. Jadi, terima kasih. Bila kepentingan daya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, langsung dijawab. Ya jelas kan sebetulnya afirmasi itu kan sudah ada. Afirmasi usia itu sudah ada. Kan waktu dari DPD RI juga untuk usia yang sudah di atas mendekati masa yang pensiun itu ada prioritas. Nah itu dan itu udah ada nilainya gitu, ada grade-nya. Nah hanya saja kalau dibandingkan selalunya dibandingkan dengan anak yang baru keluar 2 tahun tadi. Dan itu logikanya kalau sudah di teknis matematikanya semakin berkurang. Kalau kan di psikotes juga ada gitu. Nah di psikotes masih jelas kalah gitu karena kecepatan dari hitungan daya ingatnya juga sudah beda. Nah ini yang membuat dari para yang sudah usia lanjut ini bedakanlah katanya nilainya itu, grade-nya itu jangan sampai kalau mereka jalan 100 boleh, 80 boleh, ya kami mah di 30 juga diberi izin. Nah, ini yang mungkin itu di internal ya. Kalau Bunda mungkin melihat di kinerja. Salah satunya nanti ditanyakan dulu ke kepala sekolah kinerjanya. Jadi jangan kita bantunya itu dari sisi kinerja. Baguskah prestasinya? Jadi ada reward and punishment gitu ya. Nah itu jadi benar akan ada memberikan reward and punishment. Jadi sehingga orang tuh bekerja dengan tulus, sungguh-sungguh karena nanti saya bekerja dengan baik karena saya akan ada reward. Nah itu yang kalau sekarang ini yang Bunda dengar like and dislike, dan itu kalau sudah suatu sistem pemerintahan like and dislike tunggu kehancurannya. Karena apa? Karena orang-orang yang semangat dan berprestasi itu akan tersingkirkan dengan adanya like and dislike. Nah ini yang harus dihindari dalam suatu sistem pemerintahan. Bunda ini akan mencoba on track, nanti tidak pandang bulu. Yang penting siapapun yang perlu dikasih reward, saya kasih reward. Siapapun yang dikasih punishment, saya kasih punishment. Karena negara ini juga harus ada take and give, di mana orang yang berprestasi layak dong mempunyai fasilitas yang ya kan berlebih gitu lah. Dan orang yang tidak berprestasi tidak langsung dibinasakan, diberi waktu untuk memperbaiki, diberi waktu untuk memperbaiki kinerjanya. Nah itu mungkin Pak yang akan Bunda lakukan ya, karena Bunda pun merasa ingin kalau bekerja nih dan kebetulan alhamdulillah zaman dulu Bunda jadi dosen aja reward and punishment ada. Jadi misalkan kita bisa cepat golongan naik, tiba-tiba Bunda diberi jabatan dari baru berapa bulan aja langsung diberi sekretaris jurusan, diberikan ketua jurusan karena kita prestasi dalam karena suatu perguruan tinggi itu kan perlu golongan itu meningkat dengan sesuai dengan aturan. Nah, Bunda ini selalu mendapatkan reward. Nah, itu yang akan Bunda lakukan. Apalagi Bunda sekarang doktornya di SDM. Ternyata yang namanya reward ini ya kompensasi itu sangat mempengaruhi kepada kepuasan kerja. Jadi ini yang di penelitian Bunda ini akan saya terapkan ya. Ini makanya kenapa doktornya S3 karena memang bermanfaat untuk sebagai pembicara pun ini Bunda bermanfaat banget untuk bagaimana suatu kinerja ini. Jadi orang itu kalau udah kepuasan kerja pasti ada berkinerja. Kalau kerja aja tidak ada kepuasan, ini kinerja melemah. Nah ini ada di penelitian Bunda seberapa besar antara capability, kemampuan dan budaya dari organisasi dan kompensasi. Ternyata kompensasi lebih tinggi Pak, lebih tinggi. Nanti akan saya gelar doktor insya Allah tanggal 25 kalau tidak ada halangannya 25 Oktober. Ternyata kompensasi ini lebih memberikan tinggi kontribusinya terhadap kepuasan kerja, dan memberikan kepuasan kerja ini akan berpengaruh sekali kepada kinerja. Nah ini yang akan kita lakukan ya. Makanya alhamdulillah Bunda di SDM, dokter SDM sehingga nanti insya Allah akan kita pakai apalagi penelitian itu di situ, dan ternyata itu faktanya itu demikian. Itu. Baik, terima kasih Bunda. Prestasi biasa-biasa karena kerabat terus diberikan reward kan seperti itu.
ini Ada- nih yang membuat kegaduhan nantinya ya. Ada tambahan, silakan. 3 menit. Terima kasih. Masih terkait dengan status kami pun, yang pengen saya ketahui itu nanti apabila Bunda mendapatkan kepercayaan dari seluruh warga Sumedang untuk memimpin Kabupaten Sumedang, mungkin dengan status kami yang tenaga teknis, mungkin sama juga yang nanti di posisi guru di 2024, insya Allah yang namanya honorer habis, Bun. Nah, justru yang pengen saya tanyakan itu terkait dengan kebijakan nanti apabila Gimana? kami Oh, ya, sudah 200. diangkat menjadi P3K Iya. di paruh waktu, Bun. Kalau misalkan penuh waktu kan otomatis barang yang pasti ya, Bun ya. Iya, Nah, justru yang paruh waktu ini nggak ada, itu belum ada aturan. yang apabila nanti kami, mungkin sebagian besar dari kami akan masuk di P3K paruh waktu. Nah, yang jadi permasalahan, kebijakan apa yang nanti akan Bunda ambil ketika kami bersama rekan-rekan yang lain menjadi P3K paruh waktu. Soalnya kan gini, Bu, kalau misalkan yang penuh waktu TPP-nya dapat, gaji 13-nya dapat, gaji 14-nya dapat. Nah, apakah nanti dengan kebijakan Bunda seandainya dipercaya oleh warga Sumedang, kebijakan apa yang akan Bunda jalankan Ya. terkait dengan permasalahan kami P3K yang paruh waktu, Bun? Ya. Mungkin itu. Oke. Terima kasih. Sebentar. Ini ternyata podcast kita banyak penggemar, Bun. Maaf, saya bacakan ada salah satu narasumber nih. Oh, boleh, Saya boleh. bacakan, Bun, ya. Boleh. Dari salah satu narasumber, apakah pemerintah mengenai tenaga honorer tidak pernah diangkat? Ya, alasannya apa? Nah, alasan kenapa tenaga honorer nggak pernah diangkat. Kemudian yang kedua, ini dari salah satu narasumber, tahun ini pemerintah sudah memberi jalan untuk honorer dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 pasal 66. Ya, nanti barangkali ada yang tahu, nanti tolong dibantu. Kemudian bagaimana solusi apabila Bunda terpilih untuk duduk di Sumedang 1 atau Bupati kami gitu. Kemudian ada lagi dari salah satu sumber, salah satu tenaga honorer yang nggak bisa hadir ini ya, titip salam kepada Bunda. Bagaimana solusi apabila Bunda terpilih ya untuk paruh waktu nih? Ya. Mungkin itu, terima kasih. Jadi begini ya, untuk paruh waktu itu kan yang sudah berkali-kali tidak bisa masuk gitu ya. Iya. Karena ada kriteria kan tetap dari perencanaan ini kan tetap pengangkatan walaupun kita nih ngajuin, itu kan tetap yang lolos nama kan ditentukan oleh SDM ya, Kementerian SDM. Nah, kita pasti yang diajukan juga itu kan harus berdasarkan skala prioritas yang usia lama dulu pengabdian ya. Karena apa? Kan yang sudah yang akan waktu itu adalah yang usia sudah tidak boleh lagi di usia batas pengangkatan kan gitu. Itu loh yang sudah tak memungkinkan lagi untuk P3K lah gitu ya. Daripada kita tidak ada ikut terus tidak dapat lagi karena memang sudah di deadline waktu. Ya ikutlah saya mungkin masuk ke situ kan gitu dengan kerelaan hati, dan itu karena ada pernyataan pasti dari pernyataan itu. Nah, disitulah letak kebijakan. Baru lahir kebijakan. Karena ini belum ada aturannya juga, Pak. Sampai detik ini untuk cara penggajian untuk paruh waktu belum ada. Belum ada, Pak. Nah, kalau toh itu harus dijalankan, kita kan harus mengacunya ke payung hukum. Ya kan? Sementara nih kalau terpaksa payung hukum belum ada, ya. Tapi ini harus kan ada peraturan untuk pengangkatan. Nah, ini biasanya kan begitu, duluan payung hukumnya itu turun belakangan, turun PP ya. Turun PP. Kalau undang-undangnya jelas tidak ada, tapi PP-nya ini kan seperti tadi paruh waktu udah ada di undang-undangnya, tapi PP-nya kan belum ada. Nah, aturan pelaksanaannya. Nah, ini yang jadi kendala memang ya di kita ini pemerintah daerah
Ini terutama dengan PP yang belum turun, undang-undang sudah ada. Nah itu kita tidak akan jauh dari yang payung hukum, jelas, dan tidak terlalu jauh dari apa yang tadi kata Bapak, kebijakan-kebijakan itu. Nah itu kan tergantung lagi kepada pemerintah daerah, Pak. Masalah gaji ke-13 itu kan tidak dari pemerintah pusat dan tidak ada APBN, itu APBD. Nah itu juga kembali lagi lah kepada kebijakan. Kalau Bunda ini jelas akan skala prioritas. Nah, dalam bekerja itu harus ada skala prioritas dan kita harus terima kalau memang kondisinya memang keuangan nanti kan transparan. Kalau ada kepercayaan, ada trust, itu harus transparan. Ya, nanti Bunda akan cerita, ini loh postur anggaran yang terjadi di Sumedang. Ya, jadi tidak simsalabim. Kalau sekarang kan ada tekanan, ada pressure, ada bisa muncul lagi. Ini yang nggak benar. Jadi transparansi inilah dari awal yang untuk mendapatkan trust. Setelah transparan itu akan terukur. Nah ini yang membuat Bunda dulu dari calon bupati independen tapi dapat penghargaan Indonesian Most Initiative Development Award. Karena Bunda selalu mengatakan bahwa seorang pemimpin itu hanya dua loh tugasnya. Kalau Bapak Ibu mempercayakan kepada Bunda, satu, memperpendek rentang pelayanan publik, kudu lancar ngelayani ya, rakyatnya kudu dilayani dengan tulus. Dari tingkat daerah paling dekatnya adalah desa sampai kepada pemerintahan kabupaten. Kalau rakyat makanya sampai kabupaten banyaknya permasalahan tuh ya. Kalau pengusaha bisa sampai tingkat provinsi dan tingkat pusat beda. Kalau rakyat mah kepentingan itu sampai tingkat bupati. Ya, itu yang kedua, saya memperpendek pelayanan publik. Kedua, cepatlah kesejahteraan rakyat. Nah, kesejahteraan rakyat yang jelas pakai APBN antara lain ada ini yang membantu ya di proses pendidikan, proses kesehatan, ya kan. Nah ini yang selama ini yang menjadi problem, karena yang paling utama adalah proses mempercepat kesejahteraan adalah jangankan masyarakat bisa sejahtera, kalau yang melayaninya ini juga dalam keadaan terpressure dengan keadaan ini yang harus dirubah. Ini adalah salah satu budaya organisasi dari sistem pemerintahan yang ada. Nah harus kita rubah, dan Bunda ini nggak bisa merubah sendiri. Harus seluruh elemen masyarakat sadar bahwa ini sekarang itu dalam posisi tidak benar. Bagaimana ingin menjadi benar, kan gitu. Pertama, rakyat juga harus ada kesadaran dalam mencari pemimpin. Jangan asal. Lihat dulu lah karakteristiknya, backgroundnya, latar belakangnya, maknya orang Sumedang terimanya, ternyata dulurnya, ternyata wargi-wargina, anu dijunjuknya. Nah ini yang terjadi di Sumedang itu memang krisis pemimpin puncak yang berasal dari orang Sumedang sendiri. Bahkan perempuan pun, ya pemimpin perempuan pun baru kali ini diusung oleh partai politik. Ya, Bunda ini dulu ingin jadi bupati di Kabupaten Sumedang dengan independen ya, karena belum ada trust. Nah alhamdulillah berjalannya waktu 10 tahun Bunda sekolah kali ya di DPD RI selama 10 tahun. Bunda anggap sekolah pemerintahan aja ya, karena tidak punya kewenangan apapun, cuman tahu perundang-undangan untuk membuat kebijakan. Itu Bunda yang bikin, seperti contoh P3K itu kami yang godok. Waktu itu kebetulan Bunda di komite 3. Dan disinilah tempatnya kita berkumpul seluruh Jawa Barat. GTKHN Kapus itu di sini Bunda terima dan Bunda ajukan setelah feedback apa yang Bunda bicarakan dengan menteri, saya feedbackkan ke grup. Nah itu ada hasil pekerjaan Bunda dan banyak yang merasakan di Jawa Barat ini yang sudah terbantu dengan kebijakan-kebijakan yang akhirnya dibuat suatu perundang-undangan. Karena proses perundang-undangan itu penyerapan aspirasi. Dan Bunda ini tidak tinggal diam. Bunda ini tuh jemput bola permasalahan itu. Dan alhamdulillah GTKHN Kapus tingkat Jawa Barat tingkat kabupaten sudah datang ke Bunda dan beberapa alhamdulillah sukses. Berhasil lah kita perjuangkan ya paling 30% lah yang tidak kebijakan-kebijakan yang tidak cocok yang masuk dalam perundang-undangan. Tidak bisa 100% terserap, tapi minimal 70% itu terserap dan merasa lega. Dan alhamdulillah Bunda banyak sekali yang ucapan terima kasih Bun, kami sudah lolos dengan adanya afirmasi gitu ya. Nah itu jadi ini pun akan kita
terapkan jelas dari database. Bunda mah tidak akan keluar dari database, sehingga dari database itu akan terlihat transparansinya, akan terukur secara akuntabel. Nah, dari situlah kita berpikir, ya kan, membuat suatu kebijakan kalau sudah ada dasar-dasar hukumnya, data-data yang kuat. Kalau membuat kebijakan salah, itu biasanya ya ada something wrong, ada kesalahan dalam database. Rata-rata kesalahan database. Kesalahan dalam membuat keputusan kebanyakan adalah kesalahan database, sehingga strateginya tidak tepat dengan apa yang jadi akar permasalahan. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu terkait dengan honorer tenaga teknis, Pak. Baik. Kalau yang honorer guru dari 2020 itu udah ada pengangkatan sampai tahun 2023 kemarin. Iya. Nah, yang justru yang jadi permasalahan itu adalah honorer tenaga teknis. Nah, baru muncul tahun sekarang, Pak. Itu pun munculnya 90 dan jauh di bawah yang formasi CPNS, Pak. Logikanya kan gini, Pak. Maaf, kami runut dari awal. Pemerintah itu bersikukuh mau membereskan permasalahan honorer, Pak. Nah, yang jadi permasalahan, kok kenapa honorer yang mau dibereskan, tapi formasi CPNS-nya diperbesar, Pak? Formasi untuk tenaga teknis honorer 90, untuk CPNS 200. Banding berapa? Jomplang, Pak. 110 ya. Kali dari awal kami berbicara bahwa pemerintah bersikukuh mau membereskan honorer, Pak. Sedangkan formasi bagi kami 3 tenaga teknis 90. Justru harapan kami tadinya gini, stop dulu CPNS, formasi CPNS buat kami tenaga teknis. Kan tujuan awalnya mau membereskan honorer nih. Di Undang-Undang 20 2023 kan sudah jelas bahwa di aturan Undang-Undang ASN itu tidak ada lagi yang namanya honorer maksimal Desember 2024. Nah, sekarang itu kami itu lagi berproses, Pak. Kami itu lagi berproses. Alhamdulillah di tanggal 20 sekarang itu 20 Oktober. Ya, tanggal 20 Oktober kami beres pendaftaran untuk seleksi P3K. Nah, nanti di tahap 2-nya di bulan November. Nah, justru yang jadi permasalahan kami itu nanti, Bu, di P3K paruh waktu, yang seandainya kami nanti mungkin kebanyakan P3K paruh waktu, justru semua rekan-rekan pasti lulus, cuman yang masuk di penuh waktu dan ada yang di paruh waktu. Yang lulus di penuh waktu itu yang peringkat nilainya nanti begitu tes besar, paling tinggi. Nah, otomatis yang nilainya di bawah masuk di P3K paruh waktu. Nah, itu yang jadi permasalahan kami di lapangan itu. Nanti seandainya kami diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu, mau seperti apa? Nah, kalau informasi dari pusat bahwa untuk penggajian paruh waktu itu minimal 1,5 juta, maksimalnya UMR. Nah, yang jadi permasalahan kami untuk penganggaran penggajian kan dibebankan ke daerah, Bun. Ya, yang jadi permasalahan. Nah, jadi pertanyaan kami, apakah mampu Kabupaten Sumedang untuk menggaji minimal 1,5 juta, yang maksimalnya UMR? Ya, justru rekan-rekan kami di lapangan itu sebenarnya galau, Bun. Galaunya takutnya ini 100.000 aja. Jangan 1,5 juta yang dikhawatirkan, 100.000 aja. 1,5 juta itu, Bun, yang dikhawatirkan. Itu, Bun. Ya, biar Bunda yang menjawab masalah ini, Bu. Tantangannya nih. Nah, kalau ini Bunda bisa memberikan pandangan. Silakan. Jadi kita kembalikan tadi ke transparansi. Ya kan? Kita kan ingin nih membuat kesejahteraan. Tapi kan berarti kalau memang dalam keadaan bobrok ya, kondisi keuangannya, kan kita juga tidak mungkin memaksakan, ya kan? Nah, itu dari transparansi anggaran itu harus diperlukannya untuk apa? Biar sejuk adem semua, sadar semua menyadari kondisi. Kalau sekarang kan sawang sinawang. Kenapa? Karena kurang transparan dalam hal penganggaran, ya. Maunya itu masa sebagai Bunda, sebagai indungnya maunya ya sama lah minimal gitu kan. Tapi kan ya kayaknya kan ada payung hukum yang jelas. Tadi 1,5 juta.
Kok setengah juta mau diangkat semua? Sekarang aja yang belum diangkat harga 100.000, 3 bulan sekali dibayarnya. Nah, ini kan harus rasional. Nah, dan kalau udah minimalnya tiap bulan lah ngalir dengan hal yang tadi penyesuaian ya. Memang Bunda maunya menggaji ya sesuai dengan aturan. Tapi kan nanti kita lihat bersama bagaimana postur anggaran yang sesungguhnya. Karena Bunda ini mau melihat real kan nanti dilaporkan pasti. Nah, itu yang akan Bunda bawa biar sejuk. Akan jelaskan postur anggaran. Insya Allah lah kalau pemimpinnya tidak korup, itu pemimpinnya tidak untuk diserumputkan kepentingan pribadi, cukup. Nggak akan takut untuk bicara apa adanya, gitu kan? Dan tidak akan marah. Memang kondisinya begini, Sumedang kan gitu. Itulah yang akan Bunda giring nanti ke depan. Yang pertama adalah database perkuat, yang kedua transparan, dan semua juga. Nah, sambil kita menata bagaimana PAD kita tinggi. Karena pendapatan asli daerah ini kan tidak bisa datang dengan sendirinya. Harus diupayakan oleh kita bagaimana daerah ini berdaya secara ekonomi. Kalau pemerintah daerah berdaya secara ekonomi, harus infekkan rakyat juga berdaya. Nah, dari kan ada ya yang negara itu kaya itu pemerintahannya, tapi rakyatnya miskin. Kan bisa juga yang rakyatnya kaya tapi pemerintahnya miskin. Nah, ini yang kita inginkan, karena ini PAD untuk mengatasi untuk para pegawai ya, itu kan pegawai belanja rutin berarti. Ini harus PAD yang tinggi, pendapatan asli daerahnya yang tinggi, dan untuk menghidupkannya, ya ekonomi masyarakatnya juga harus hidup. Nah, dengan cara apa? Nggak mungkin dong dengan cara ada diam. Semua berkinerja. Ingat nggak program dulu yang katanya Gorontalo kemiskinannya sangat tinggi, sampai akhirnya ada gerakan tanam jagung di halaman rumah, dan itu bisa meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang akan Bunda bawa dan Bunda giring. Keberhasilan teman-teman Bunda kan di DPD RI ini, teman-teman mantan gubernur, mantan bupati, itu suka kita dengar bagaimana suksesnya mengurus daerah. Ya, seperti salah satunya mencari orang-orang pinter, terus disekolahkan. Salah satu untuk kekurangan tenaga ahli di kedokteran, cari orang-orang pinter, anak-anak pinter, disekolahkan, dan komitmennya adalah baliknya kudu ke Sumedang, mengabdi untuk Sumedang. Nah, hal-hal seperti ini deh teman-teman Bunda yang sudah pernah jadi gubernur, pernah bupati, ini pengalaman yang sangat berharga dan akan kita terapkan coba di kita, sehingga ekonomi itu bergerilya untuk kita hidup untuk kita, untuk orang-orang Sumedang gitu. Nah, itu yang akan Bunda terapkan. Transparansi tidak akan lepas dari transparansi dan akuntabel, terukur. Tidak akan ada yang marah-marah sama pemerintah jika memang uangnya segini. Nah, kita berupaya nih kan gitu. Kan tidak mungkin gitu Bunda duduk langsung kayak bim salabim ekonomi mereka, enggak dong. Ada proses ya. Pasti ada proses. Nah, dalam proses itulah kita perlu kesabaran. Nah, tapi harus berjuang. Seorang pemimpin itu bisa mensejahterakan rakyatnya dengan cara apa? Ya kita mendatangkan investor, bagi investasi-investasi yang memungkinkan untuk dikembangkan, menjadikan padat karya untuk rakyat. Itu kan program-program seperti ini salah satu menghidupkan ekonomi rakyat. Nah, itulah yang tidak bisa pemimpin ke depan ini rutinitas. Pemimpin ke depan adalah pemimpin yang berkinerja, punya mindset pandangan untuk merubah situasi yang pakem, situasioner, dari keadaan yang apa adanya harus menjadi serba ada. Gitu. Itulah mungkin. Tolong disimpulkan Mbak ya, tadi dari beberapa bahasan yang telah disampaikan ke Bunda ini, kemudian nanti biar Bunda ini juga menyimpulkan dari apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang tadi. Pertama-tama mungkin saya atas nama masyarakat Kabupaten Sumedang, terkhusus sebagai honorer tenaga teknis yang mungkin mewakili keseluruhan honorer yang ada di Kabupaten Sumedang, kalau sangat berharap besar pada Bunda bila nanti terpilih menjadi salah satu
pimpinan di Kabupaten Sumedang bisa menjalankan kebijakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Mungkin harapan kami nanti setelah kami beserta rekan-rekan menjadi P3K paruh waktu, Bunda bisa lebih mensejahterakan P3K yang paruh waktu dengan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Amin. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan ke Bunda ini untuk bisa menjawab atau apa yang disampaikan. Ya, jelas ya kalau bagi Bunda itu kesejahteraan itu harus nomor satu. Karena tadi bagaimana kita bisa bekerja dengan tenang kalau tidak ada kepuasan kerja. Dan salah satu dari kepuasan kerja adalah salary yang memadai dan hidup tenang. Cukuplah minimal untuk kehidupan keluarga dengan taraf kita di Sumedang. Tentunya Bunda akan mendengar dan akan kita sesuaikan dengan fakta yang ada tentang keuangan, dan itu tugas dan kewajiban seorang kepala daerah untuk bagaimana menggali potensi-potensi daerah agar PAD ini tinggi dan bisa mensejahterakan semua kalangan, terutama yaitu para tenaga-tenaga honorer yang sudah diangkat nanti dari P3K paruh waktu yang belum ada standar gaji yang jelas karena minimal 1,5 juta dan maksimal adalah UMR. Ya syukur-syukur bisa sampai maksimum. Untuk minimum aja kita sudah bersyukur kalau menurut Bunda, kalau melihat kondisi yang sekarang tidak ada kejelasan daripada penggajian gitu. Ya kita syukuri bersama dan kita berjuang dan berusaha bersama agar apa yang kita ciptakan bisa terwujud dengan baik. Baik pemirsa, kita sudah dengar dan sudah dijawab langsung oleh Bunda berkenaan dengan tenaga honorer, tenaga teknis, dan terutama untuk penjaga sekolah. Mudah-mudahan Bunda duduk di Sumedang 1 sebagai Bupati Kan Sumedang akan bisa membantu sekaligus mengangkat ya tenaga-tenaga honorer yang di bidang teknis dan kepala sekolah, memberikan kesejahteraan yang lebih. Bunda mungkin itu. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya, ya, curhatan dengan Bunda ini. Mudah-mudahan Bunda ini akan memberikan tanggapan dan praktek ya, kenyataan yang akan Bunda ini sampaikan kepada Bapak. Ucup, mama bungsu pada masihan bewara ucup. Tos waktosna urang dipingpin ku hiji wanoja anu agamis tur nyakola